أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terhitung, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat duduk di majlis ta'lim. Semoga nikmat-nikmat tersebut dapat kita syukuri dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala maksiatnya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja orang-orang yang mengikuti jalan dan sunnah beliau sampai pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita kembali pada pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilmi, perhiasan bagi para penuntut ilmu, di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas 2 atau 3 poin. Di antaranya adalah mengamalkan ilmu, kemudian zakatul ilmi, ilmu itu dizakati, lalu kemudian kita sampai pada poin yang ke-46, yaitu izzatul ulama, kemuliaan ulama. Jadi ada kewajiban bagi kita para penuntut ilmu untuk memuliakan ulama, karena ilmu ini ada di tangan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil ilmu itu langsung dicabut dari dada-dada manusia, tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Jadi kalau ada ulama yang kita dengar wafat, meninggal dunia, maka itu artinya ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Makanya dalam suatu hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha la yaqbid al-ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu itu sekonyong-konyong dari dada manusia, diangkat oleh Allah dari hafalannya, hilang dan lupa hafalan, tidak. Tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Makanya dalam hadis yang dilanjutkan oleh Nabi SAW, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mengangkat ilmu tersebut dengan mewafatkan para ulama. Maka kewajiban kita para penuntut ilmu adalah memuliakan ulama. Dengan apa dan seperti apa kita memuliakan ulama? Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan di sini, at-tahalli bi'izzatil ulama siyanatul ilmi wa ta'zimihi. Menghormati atau memuliakan para ulama adalah menjaga ilmunya dan memuliakannya.
Wa himayatu janibi 'izzihi wa syarafihi, menjaga kemuliaan ulama tersebut dan menjaga izzahnya. Wa biqadri ma tabdhuluhu fi hadha yakunu al-kasab minhu wa min al-'amal bihi, dengan mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh para ulama itu. Selain menjaga ilmunya, setelah itu kita juga mengamalkan. Menjaga ilmu para ulama bisa jadi dengan menulis, kemudian kalau di zaman kita sekarang merekamnya, kemudian menguploadnya, menyebarkannya kembali supaya didengarkan oleh banyak orang. Ini adalah bagian daripada menjaga ilmu. Makanya para ulama terdahulu kenapa sampai saat ini masih dikenal? Karena ada beberapa murid mereka yang rajin menulis apa yang diucapkan, apa yang diajarkan oleh gurunya. Seperti Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Seperti Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Kenapa imam-imam mazhab ini sampai saat ini eksis? Karena mereka punya murid-murid yang menulis apa yang dijelaskan oleh para gurunya. Dengan begitu terus diturunkan kepada murid, dan murid terus sampai ke bawah, sehingga kitab-kitab mereka dikaji. Padahal kalau kita melihat penjelasan para ulama, mazhab itu tidak terbatas pada 4 bilangan ini saja. Mazhab itu banyak. Bahkan yang lebih berilmu dari 4 mazhab ini juga lebih banyak. Jadi tidak hanya terfokus, terbatas pada 4 mazhab, seakan-akan Islam ini dibatasi oleh 4 mazhab ini. Tidak. Namun kenapa tidak dikenal selain 4 mazhab ini saja? Kata para ulama, karena dulu para muridnya hanya sekedar mengambil ilmu, mendengarkan ilmu, mengamalkannya, mendakwakannya, tapi tidak dijaga ilmu itu dengan tulisan, lalu kemudian diajarkan lagi kepada para muridnya. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perhiasan yang harusnya menghiasi kita adalah kita jaga ilmu tersebut dengan menulisnya. Kalau kemungkinan bisa tulisan itu kita share atas persetujuan, kalau memang itu layak untuk dibagikan kepada khalayak rame, silahkan untuk dibagikan. Karena bisa jadi tulisan kita itu hilang di memori kita, atau di kertas kita hilang karena terbakar, karena mungkin banjir dan seterusnya, hilang tulisan itu. Dan tidak ada kepastian pada diri kita bahwa apa yang kita tulis itu kita hafal. Beda dengan para ulama terdahulu. Ketika mereka mendapatkan ilmu, mereka hafal, mereka ulang-ulang. Itu bentuk penjagaan mereka. Namun selain daripada itu, yang paling penting adalah mengamalkan apa yang kita dapatkan dari ustadz kita, dari kiai kita, dari syekh kita. Itu perlu diamalkan. Sejauh mana seseorang mengamalkan ilmu dari gurunya, maka sejauh itu pula lah bentuk penghormatan dia kepada ustadz tersebut. Jadi penghormatan seseorang terhadap ustadz tidak hanya pengakuan di lisan, tidak hanya terlihat dari bentuk sikap dia. Misalnya kalau lagi jalan bersama ustadz, dia tidak jalan di depan ustadz. Ketika dia duduk bersama ustadz, dia tidak lebih dahulu makan, dia persilahkan ustadznya dulu. Ini sikap, Masya Allah, penghormatan terhadap ustadz, penghormatan terhadap kiai. Tapi tidak sebatas itu. Yang paling penting, seseorang itu ketika dikatakan penuntut ilmu sejati, lalu kemudian kita mau melihat sejauh mana penghormatannya terhadap ulama, kita lihat bagaimana penjagaan dia terhadap ilmu dan bagaimana pengamalan dia terhadap ilmu yang dia dapatkan dari ustadz tersebut. Semakin tinggi kadar amalan yang dia kerjakan dari ilmu yang dia dapatkan dari ustadz tersebut, maka semakin tinggi pula lah penghormatan dia terhadap ustadz tersebut. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya kita akan segerakan penjelasannya, karena pada pertemuan yang lalu kita cuma dapat 2 poin. Mudah-mudahan pada pagi yang berbahagia ini kita bisa dapat beberapa poin dari pembahasan
kitab Hilyah Talibul Ilmi ini. Poin yang berikutnya adalah 47, yaitu siyanatul ilmi, menjaga ilmu. Siyanatul ilmi, menjaga ilmu. Apa maksud menjaga ilmu pada poin ini? Dijelaskan oleh Syekh Bakar Abu Zaid adalah dengan menjaga agama. Seseorang dikatakan menjaga ilmunya tatkala dia menjaga agamanya ini. Beliau menuliskan di sini, menjelaskan lebih detail maksud daripada poin ini adalah in balagta mansiban fatadzakkar anna hablal wasl ilaihi talabuka lil ilmi wa fadlika wa fadlillahi thumma bisababi ilmika balagta ma balagta min wilayatin fit ta'lim wal futya awil qada. Kata beliau, idza balagta mansiban, apabila engkau sampai pada satu kedudukan. Mansib itu kita sudah berada pada satu kedudukan yang istimewa dibandingkan daripada manusia yang lain. Apakah itu karena kita dapat kursi mengajar? Apakah itu kita diberikan kesempatan untuk diamanahkan untuk memberikan fatwa? Atau mungkin sekarang kita duduk di pemerintahan, misalnya ada dengan dia terus belajar mendapatkan ilmu, ketika dia sampai pada masa di mana dia misal dapat pada jabatan yang diamanahkan oleh pemerintah, menjadi kepala daerah, menjadi menteri dan seterusnya. Ketahuilah, kata beliau, fatadzakkar anna hablal wasali ilaihi talabuka lil ilmi. Ketahui dan ingatlah, tali engkau bisa sampai kepada kedudukan itu karena engkau menuntut ilmu. Enggak mungkin ada yang menjabat di suatu pemerintahan yang ditunjuk dan diamanahkan dia bukan orang berilmu. Enggak mungkin. Harusnya dia memiliki ilmu. Dan ketahuilah, ketika seseorang sampai pada kedudukan itu karena upaya dia untuk menggapai dan mencari ilmu tersebut. Wa bi fadlillahi thumma bisababi ilmika. Tapi jangan lupa, itu semua adalah karunia dari Allah, rahmat, pemberian Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian sebab ilmu yang engkau dapatkan. Jadi jangan kita fokus dulu kepada ini kan karena saya dulu rajin menuntut ilmu, karena saya dulu rajin kuliah, lalu kemudian saya lanjutkan terus sampai selesai pendidikan saya. Nah, karena ilmu yang saya dapatkan itulah makanya saya bisa duduk di mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Ini karena ilmu yang saya pelajari. Kata beliau di sini, bukan itu. Itu adalah tahapan yang kemudian setelah kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ingin beliau titik beratkan di sini adalah tatkala seseorang mendapatkan satu kedudukan itu, dia harus gunakan untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak orang yang sudah sampai pada satu kedudukan, dia lupa untuk menjaga ilmu. Misal kalau seorang sudah mendapatkan jabatan di pemerintahan, bagaimana dia bisa menjaga ilmu itu? Jaga agamanya tatkala dia mendapatkan suatu kedudukan di pemerintahan. Apakah itu dengan amanah, dengan jujurnya, dengan giatnya dia bekerja, dengan tekun, disiplin. Ini kan bagian daripada agama. Ini adalah bagian daripada agama. Jangan sampai ketika dia sudah mendapatkan satu kedudukan di tengah-tengah masyarakat, hilang ilmu yang dia dapatkan, hilang ilmu yang dia pelajari. Yang tadinya dia jujur, kemudian dia dapat kursi, hilang kejujurannya. Yang tadinya dia amanah terhadap waktu, ketika dia sudah mendapatkan satu kedudukan, hilang amanahnya. Ini bagian daripada keteledoran seorang penuntut ilmu yang harusnya sifat ini, menjaga ilmu, sifat ini harus ada terus, apalagi ketika dia mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan kembali, wahdhar, hati-hati sebaliknya. Maslak man la yarjuna lillahi waqara alladhina yaj'aluna al-asas fayatghuna alsinatahum an qawlil haqq.
Jangan sampai seperti orang yang sudah mendapatkan kedudukan, lalu dia malah berada pada jalur yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjadikan kedudukannya itu sebagai kemudahan-kemudahan terhadap kegiatan-kegiatan ilmu yang akan disampaikan. Dia tidak gunakan kedudukannya itu untuk memberikan kelancaran pada kegiatan keagamaan. Maksudnya adalah keagamaan di sini ya syariat Islam yang dulu pernah dia dalami. Jangan sampai, kata para ulama, lisannya sulit untuk menyampaikan perkara yang hak. Memang ketika seseorang berada di satu tempat kedudukan, apalagi sistemnya sudah rusak, yang tadinya ketika dia ingin sampai pada kedudukan itu, niatnya adalah ingin merubah. Saya akan, kalau sudah dapat pada suatu posisi itu, saya akan rubah ini. Yang mana dulunya hancur, yang mana dulunya kejujuran tidak didapatkan. Nah, ketika saya duduk nanti, ini semua akan saya rubah. Tapi ketika dia mendapatkan kursi tersebut atau kedudukan itu, keluh lisannya, berat lisannya untuk menyampaikan perkara-perkara yang benar. Wa yahmiluhum hubbal wilayah. Kenapa? Karena perkara ini kecintaannya terhadap jabatan itu. Hubbal wilayah. Cinta jabatannya itu menjadikan dia berat untuk menyampaikan kebenaran. Falzam rahimakallah al-muhafadha ala qimatika bihifdzi dinika. Ketahuilah, ilmu yang kamu pelajari sebagai bentuk harga dirimu adalah ketika engkau menjaga agamamu tatkala engkau mendapatkan posisi yang istimewa di tengah-tengah masyarakat. Dengan apa? Dengan ihfazillaha yahfazka. Jagalah agama Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillahi firriqa yahfazka fisyiddah. Jaga agama Allah di saat kamu senang, di saat kamu mendapatkan jabatan, niscaya ketika engkau dalam kondisi susah, Allah akan menjaga kamu. Makanya beliau melanjutkan, kata beliau, wa in asbahta 'atilan, andai kata engkau karena menjaga agamamu, mempertahankan agamamu, tatkala engkau mendapatkan satu jabatan, lalu kemudian engkau dipecat karena kejujuranmu, engkau dipecat karena kamu amanah, engkau dipecat karena kamu terlalu disiplin, terlalu gigih, terlalu giat dalam mengerjakan suatu tanggung jawab yang diamanahkan. Karena itu kamu dipecat, kata beliau, wa hadza sabiluka walau ba'da'in fala ba's. Tidak mengapa. Kenapa? Fa in uzila fa innahu azlun mahmadatin. Karena pemecatan itu adalah pemecatan yang mulia. Kamu dipecat dalam kondisi mulia, bukan dalam kondisi tercela. Baik, wa minal ajib, kata beliau, wa minal ajib, dan yang mengherankan, anna ba'dha man hurima qasdan kabiran min at-taufiq la yakunu 'indahu iltizam wal inaba war ruju' ila Allah. Yang mengherankan adalah ketika seseorang sudah mendapatkan satu jabatan tertentu, apakah dia duduk di, kalau di bahasa kita adalah sekarang di MUI-nya atau di mana, atau pokoknya jabatan yang lebih mulia lah di tengah-tengah masyarakat, atau duduk di kehakiman atau di kementerian. Kata beliau, yang mengherankan itu adalah yang tadinya iltizamnya terhadap agama, pengamalannya terhadap agama, artinya ini orang soleh banget gitu. Sebelum mendapatkan kursi itu, ini orang soleh banget. Tapi kesolehannya itu bisa hilang dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan. Lalu kemudian setelah taqa'ud, kata beliau, illa ba'da taqa'ud fahada wa in kanat taubatuhu syar'iyyah. Tapi kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia pensiun. Udah enggak ada lagi arti daripada keberadaan dia di situ, baru kemudian dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah kurang keberadaannya itu, kurang dilihat, kurang berpengaruh. Kenapa? Karena kalau sudah pensiun, itu tanda tangannya udah nggak sakti lagi.
Tadinya kalau dia sudah masih menjabat, dia harusnya membantu, melancarkan, memberikan kemudahan terhadap kegiatan-kegiatan kajian misalnya. Kalau memang ada yang mengganggu, dia harusnya berada di barisan terdepan untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang mungkin terprovokasi dengan satu kajian, satu kelompok. Jangan malah dia ikut berpihak kepada sesuatu yang dia yakini itu tidak benar gitu. Walaupun dia harus menjadi penengah agar bagaimana dua kelompok ini sama-sama muslim tidak saling tidak saling menumpahkan darah. Memang itu tugas dia sebagai pemimpin. Cuma jangan sampai ada kecenderungan dia tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap jabatannya itu. Ini sangat disayangkan kata beliau. Sangat-sangat disayangkan. Ketika sudah pensiun, baru kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata para ulama ini masih mending. Masih mending. Taubatnya masih dianggap taubat yang syar'i. Karena dia masih mendapatkan umur di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ketika seseorang sudah sampai nyawanya ke tenggorokan, disitulah saat di mana seseorang tidak lagi diterima taubatnya. Tapi selama dia masih diberikan nafas oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa-masa pensiunnya baru kemudian dia soleh kembali, alhamdulillah, itu kenikmatan yang begitu besar. Cuma dia sudah tidak berpengaruh lagi. Dan kemanfaatannya sudah tidak banyak gitu. Makanya kata beliau, apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti ini adalah cara beragama orang-orang yang lemah. Cara beragama orang-orang yang lemah. Sebagaimana orang yang mohon maaf misalnya orang yang pemungut sampah, orang yang kerjanya bersihkan taman. Mereka ini kan orang-orang yang mungkin ada yang beragama, yang rajin sholatnya. Mereka ini orang yang beragama. Nah, apa bedanya dengan orang yang punya jabatan, lalu kemudian jabatan itu tidak dia gunakan untuk menjaga agama Allah? Nanti kemudian dia menjaga agama Allah setelah dia pensiun. Setelah pensiun baru kemudian dia ingin menjaga agama Allah. Ini kata para ulama sama saja kedudukan pejabat ini dengan cara beragama orang-orang biasa. Orang yang cuma membersih taman, orang yang mungkin kerjaannya serabutan, orang yang mungkin kerjaannya cuma ngojek. Ini cara beragama dengan orang yang seperti ini sama, nggak ada bedanya. Membedakan dia adalah dia ini mantan pejabat, itu aja. Cuma cara beragamanya sama-sama, cara membela agama Allah SWT sama-sama mengamalkan, sama-sama sholat 5 waktu. Cuma sebatas untuk dirinya sendiri. Cara beragama, cara menjaga agama Allah hanya sebatas untuk diri sendiri, ini selayaknya tidak dilakukan oleh para pejabat. Para pejabat itu harusnya dia memberikan manfaat yang luas, tidak hanya untuk diri sendiri, manfaat yang luas bagi orang banyak. Misalnya di suatu tempat ada yang ingin melakukan kegiatan kajian, izinlah kegiatan kajian tersebut. Ini kajiannya besar, izin. Tentu izinnya ke pihak pemerintahan. Jangan dipersulit. Boleh memang diklarifikasi. Ini acaranya seperti apa? Ini kondisinya di mana? Ini begini begitu, boleh klarifikasi seperti itu sehingga dia bisa memberikan masukan, pejabat itu bisa memberikan masukan. Tapi jangan sampai menghalangi atau mungkin memberikan kesulitan-kesulitan. Jangan. Kenapa? Ketika dia memberikan tanda tangan persetujuan itu, lalu kemudian bayangkan yang ingin hadir ikut menuntut ilmu itu ada ribuan, ada 1000, ada 2000. Ini apakah tidak dia mendapatkan bagian pahala orang yang datang itu? Tentunya dia akan dapatkan. Ini malah ada orang yang kadang kita dapati di sebagian daerah yang dia malah benci hanya karena ini orang ngapain rame-rame ya? Apain sih rame-rame seperti ini? Ini kan malah bukan mendukung, walaupun kita tidak bisa sama seperti mereka. Kita misalnya tidak bisa seperti mereka yang datang dari jauh, rela menghabiskan waktu mereka, kadang-kadang meninggalkan
kesenangan dunia. Harusnya di waktu itu dia bisa berlibur dengan keluarganya, dia malah memboyong keluarganya untuk datang ke majelis ilmu. Mana penghormatan kita? Harusnya kita hormat dengan mereka gitu. Apalagi kita sebagai orang yang mungkin tidak bisa melakukan hal yang sama. Saya teringat hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, waqdu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan, fatahlak. Kata Nabi SAW. Jadilah kalian orang alim. Jadilah kalian orang alim. Kalau kita mau pada posisi ini kayaknya berat. Untuk menjadi ulama, untuk menjadi alim, ini berat bagi kita. Apalagi di usia-usia kita sekarang ini. Kemudian kalau tidak bisa, kata Rasulullah, muta'alliman, jadilah penuntut ilmu. Nah, untuk menjadi penuntut ilmu yang sejati juga berat. Kalau kita seperti ini, kita ini kan, ya mohon maaf, tidaklah disebut dengan penuntut ilmu sejati. Berusaha untuk menuntut ilmu, alhamdulillah, sudah bagus. Duduk, mendengarkan, alhamdulillah. Ini juga bagian daripada karunia, kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Tapi untuk menjadi yang kedua ini, muta'alliman, penuntut ilmu yang sejati, yang memfokuskan waktunya untuk mendalami ilmu agama, ini juga berat. Yang kedua, muta'alliman. Kalau yang kedua ini juga tidak bisa, mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Cuma mendengarkan. Yang penting dia duduk, mendengarkan. Paham atau tidak paham itu urusan yang lain. Yang penting ada usaha dia duduk, mendengarkan. Ini yang ketiga. Jadilah pendengar. Kalaupun menjadi pendengar juga sulit, karena dia sebagai pejabat misalnya, sulit meluangkan waktu untuk duduk. Muhibban, jadilah pencinta ilmu, pencinta para penuntut ilmu. Nah, ini yang keempat ini. Minimal kita ada pada posisi yang keempat. Kalaulah kita tidak bisa hadir di setiap kajian rutin yang diadakan di suatu masjid atau di suatu tempat gitu, kita nggak bisa hadir karena satu dan lain hal lah. Kita jadi muhibbannya ini alhamdulillah, menjadi pencintanya aja gitu. Jangan jadi yang kelima, kata Rasulullah. Fala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Kalau kita berada pada posisi yang kelima, celaka kita. Sebagai ulama tidak, sebagai penuntut ilmu tidak, sebagai pendengar juga jarang, sebagai pencinta, masya Allah, jangankan mencintai, melihat orang-orang yang datang rame-rame, itu kadang risih. Ini kan bahaya nih. Pada posisi yang keempat pun dia tidak bisa gitu. Berarti kalau tidak ada di pertama, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, yang keempat juga tidak, berarti dia ada pada posisi kelima. Kalau sudah ada pada posisi kelima, hancur, celaka, binasa. Fatahlak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin disampaikan oleh beliau. Jadi ketika kita sudah sampai pada satu kedudukan, jadikan kedudukan yang kita berada di atasnya itu untuk membela agama Allah. Tidak usahlah kita bicara pemerintahan. Apalah kita di suatu perusahaan, kita diberikan jabatan di perusahaan tersebut, misalnya di pabrik atau apalah perusahaan tempat kita bekerja, kita jabatannya bagus sebagai manajer atau komisaris dan seterusnya. Jadikan jabatan itu untuk menjaga agama Allah. Jadikan jabatan yang kita miliki itu untuk mengajak orang lain, ayo kita tebarkan ilmu di tengah-tengah bawahan kita. Sangat mudah bagi kita ketika sudah di atas untuk memerintahkan bawahan kita bagaimana caranya mereka ini bisa mendekat dengan Allah dan kenal dengan agamanya. Ya tentunya dengan manggil seorang ustadz. Mudah bagi dia untuk menghadirkan mereka-mereka ini. Kalian jam sekian datang sebelum kita kerja. Mulai kerja pagi ini kita akan mengadakan kajian. Ada nanti ustadz tausiah 10 menit, 15 menit. Ini luar biasa. Orang yang memiliki kedudukan seperti ini, dia bisa menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaruh daripada kemanfaatannya didapatkan oleh orang banyak. Beda dengan pejabat yang sudah pensiun tadi, lalu kemudian dia sadar, bertaubat kepada Allah SWT, kembali kepada Allah. Ini juga bagus, cuma kemanfaatannya itu cuma didapat untuk dirinya sendiri. Ketika dia sudah pensiun, tanda tangannya sudah tidak berguna lagi,
dia sudah terkadang mohon maaf sudah tidak dilihat lagi, sudah tidak dipandang lagi oleh perusahaannya, bahkan mungkin tidak dibutuhkan lagi. Bagaimana dia memberikan pengaruh kepada yang lain? Sudah tidak ada, sudah bukan waktunya lagi gitu, sudah selesai waktunya. Amma waktu wilayatihi halul hajati ila ta'addi nafkihi fatajiduhu min a'dhamin nasi fujuran wa dararan. Kata beliau, tatkala dia mendapatkan satu jabatan yang waktu itu masih berkuasa, diberikan jabatan, dalam keadaan orang butuh sekali terhadap kemanfaatannya itu, malah dia tidak memberikan kemanfaatan tersebut. Orang banyak butuh terhadap kemanfaatan itu. Andai kata dia melakukan suatu kebaikan, buat suatu majelis ilmu, sehingga ilmu itu bisa bermanfaat bagi karyawan yang lainnya, bagi bawahannya yang lain. Tapi itu tidak dia lakukan tatkala dia berada di atas. Malah sebaliknya, ketika dia di atas, dia menjadi orang yang fujur, orang yang berdosa, orang yang fasik, lupa dengan agamanya, jangankan menjaga agama Allah, malah dia lupa dengan ilmu yang dia dapatkan, sehingga dia terkesan malah menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah kalau dia masih diberikan kesempatan oleh Allah taala untuk bertobat daripada apa yang pernah dia sia-siakan. Baik. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang ke berapa tadi ini? 47. Jaga ilmu yang kita dapatkan. Bagaimana menjaga ilmu yang kita dapatkan? Jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal saat ini kita bisa menjaga agama Allah dengan kemampuan dan upaya yang bisa kita lakukan masing-masing, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau kita hanya bisa mengamalkan agama Allah untuk diri sendiri, itu sudah cukup, itu yang paling penting. Tapi sekali lagi, bagi kita yang memiliki jabatan yang tertentu, yang mungkin lebih daripada orang lain, manfaatkan itu untuk membela dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, poin yang ke-48. Al-mudaratu lal mudahanatu. Al-mudaratu lal mudahanatu. Al-mudarah ini saya sulit untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Bisa diterjemahkan basa-basi. Lal mudahana, tapi tidak kompromi. Bukan maksudnya kompromi. Di sini dijelaskan oleh beliau, untuk lebih jelasnya lagi dari poin ini adalah al-mudahana khalqun munhatun. Adapun kompromi dalam beragama, maksudnya ini adalah akhlak yang tercelah. Amal mudarah fala. Adapun berbasa-basi dalam beragama, ini tidak sampai tercelah, karena nanti ada alasannya kenapa dia berbasa-basi. Lakin la tukhallid bainahuma, tapi jangan dicampurkan antara basa-basi dengan kompromi. Fatahmilukal mudahana ila hadaritin nifaq mujaharah. Karena ketika kita menyampurkan antara basa-basi dengan kompromi, kita akan menghadirkan pada diri kita sifat kemunafikan. Wal mudahana hiya allati tamussu dinak. Karena sifat kompromi itu akan menghilangkan, menggugurkan keteguhan kita dalam beragama. Contoh seperti ini. Untuk mendekatkan pemahaman, untuk lebih menjelaskan lagi pada poin ini. Mudarah ini adalah sifat yang hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu tatkala dia melihat suatu kemungkaran. Suatu kemungkaran terjadi di depan temannya, atau mungkin keluarganya, keluarga besarnya. Tapi kalau keluarga kecilnya seperti anaknya pada istrinya, dia jangan berbasa-basi. Dia langsung katakan itu salah, salah. Ini benar, benar. Kalau ini salah, tinggalkan. Yang benar, kerjakan. Ini keluarga kecil kita. Yang menjadi masalah adalah ketika kita berada pada lingkupan masyarakat yang kita harus berhati-hati sekali menyampaikan suatu kebenaran itu. Jadi kita betul-betul cari, pikirkan dulu kata-katanya. Bagaimana momen, kita betul cari momen yang tepat untuk menyampaikan itu. Ini yang dimaksud dengan al-mudarah. Ini yang dimaksud dengan basa-basi tadi. Ada satu pelanggaran yang mungkin berat bagi kita untuk menyampaikannya secara langsung. Tapi kita sampaikan bertahap dulu.
Tidak kita langsung katakan, oh ini haram, ini tidak boleh. Dia menyampaikannya bertahap. Dia ambil dulu hati orang tersebut. Ketika sudah ada rasa simpatik dengannya, nanti mulailah dia menjelaskan bahwa perkara itu tidak boleh. Ini yang dimaksud al-mudarah itu, yang hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu. Jadi jangan menganggap, wah ini suatu kemungkaran, ini suatu pelanggaran, saya tidak boleh diamkan ini, saya harus cegah kemungkaran ini. Tapi dia tidak lihat yang melakukan kemungkaran itu siapa. Bisa jadi yang melakukan kemungkaran itu adalah, mohon maaf, yang memiliki jabatan tadi. Seperti kalau di kita misalnya Pak RT-nya, Pak RW-nya, atau mungkin atasan dia di perusahaan. Nah, ketika itu kita dapatkan kemungkaran itu langsung dari atasan kita, nggak bisa kita langsung mengingkari itu di depan dia, apalagi di depan karyawan yang lainnya. Habis kita. Bukan kitanya saja yang habis, kebenaran itu pun akan tertolak. Enggak akan diterima apa yang kita sampaikan. Walaupun yang kita sampaikan itu berdasarkan firman Allah, hadis Nabi, dikuatkan oleh pendapat para ulama, enggak akan berguna itu semua. Nah, inilah yang disebut dengan al-mudarah yang hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu. Dia harus paham betul apa yang dia sampaikan itu. Dia harus paham betul kepada siapa yang dia sampaikan itu. Nah, kalau memang harus berbasa-basi dulu, silahkan, tidak ada masalah. Itu pun dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal di mana dakwah itu dimulai, Rasul sallallahu memulai perkara yang terpenting dulu. Perkara yang terpenting dulu. Rasul sallallahu ada kemungkaran yang terjadi tapi itu tidak terlalu penting. Ada yang paling penting, itu yang difokuskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sifat atau adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Dia jangan tergesa-gesa. Dia harus bisa menilai, menimbang mana maslahatnya lebih besar. Apakah akan memunculkan mudarat yang lebih besar ketika dia mengingkarkan kemungkaran itu. Betapa banyak kadang-kadang penuntut ilmu itu ketika dia menyampaikan perkara yang benar, hak yang disampaikan itu benar, Al-Quran, hadis, dan itu di atas penjelasan para ulama, tapi caranya tidak benar. Dia tidak punya strategi. Nah, ini akan menjadikan dirinya tertolak dan kebenaran itu sekaligus tidak akan terima. Namun kata beliau, jangan sampai kompromi. Lal mudahana, basa-basi boleh, tapi kompromi terhadap kesalahan itu jangan. Nah, ini yang kadang banyak terjadi pada sebagian dai, sebagian ustadz, sebagian penuntut ilmu. Ketika dia berhadapan dengan tokoh di masyarakat, apalagi misalnya tokoh yang berbeda agama, dia sulit untuk menyampaikan bahwa kami punya ritual sendiri, agama kami adalah, kami berhak untuk mengamalkannya, agama kalian silahkan untuk kalian amalkan. Dia sulit untuk menyampaikan itu. Sulit bagi dia untuk menyampaikan lakum dinukum waliyadin itu. Lalu kemudian udahlah kita kompromi aja. Enggak apa-apa, kami juga boleh kok mengucapkan selamat. Kalian sebagaimana kalian juga mengucapkan selamat terhadap hari raya kami juga begitu. Nah, ini yang tidak dibolehkan, kompromi seperti ini. Tapi kalau dalam berbasa-basi, nah kita jelaskan, oh penjelasan ini kayaknya belum cocok untuk dijelaskan. Nanti dululah. Yang penting saya pendekatan dulu, saya sudah dapat nanti hatinya, lalu kemudian sudah ada ketertarikan dia dengan sikap saya, akhlak saya, nah disitulah saya akan masukkan nasihat-nasihat nanti. Nah, hal yang seperti ini, inilah yang disebut al-mudarah, berbasa-basi. Entahkah itu benar terjemahannya basa-basi atau apa, nanti mohon dikoreksi. Tapi intinya jangan sampai ada kompromi dalam suatu kesalahan, kebatilan, atau dalam kemungkaran. Mengakhirkan untuk menyelesaikan kemungkaran itu boleh, selama itu memang dibutuhkan. Baik, ini poin yang ke-48. Poin yang berikutnya adalah 49 dan seterusnya nanti ini kaitannya dengan perpustakaan sebenarnya nih. Jadi penuntut ilmu juga harus memiliki perpustakaan sebenarnya, walaupun perpustakaan kecil. Baik, kita bacakan 49
perhiasan yang hendaknya dimiliki oleh penuntut ilmu adalah al-gharamu bil kutub. Al-gharam ini merasa beruntung. Merasa beruntung sekali dengan mengkoleksi kitab-kitab yang dia miliki. Kalau dia punya kitab baru, dia merasa bahagia sekali gitu. Ada kitab baru lagi yang terbit misalnya dari Ustadz Fulan atau dari Kiai Fulan, dia beli. Dia senang sekali mengkoleksi kitab-kitab tersebut. Nah, ini hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu, yaitu merasa beruntung dengan kitab-kitab yang dia koleksi di barisan rak-rak perpustakaan rumah yang ada di rumahnya. Baik, kita bacakan penjelasan beliau. Syaraful ilmi ma'lumun li'umumi naf'ihi. Ilmu itu memiliki kemuliaan, itu sudah dikenal dan sudah diketahui. Dan keumuman daripada manfaat ilmu adalah syiddatul hajata ilaihi kahajatil badan ilal anfus. Kata beliau di sini, kebutuhan kita terhadap ilmu itu sangat besar. Sebagaimana badan kita ini butuh terhadap nafas. Jadi kalau kita tidak bernafas, badan kita ini tidak bernafas, jantung kita tidak berdetak, udah nggak ada guna badan kita ini, udah nggak ada. Kita udah jadi mayat. Jadi badan kita ini butuh oksigen yang dengannya kita bernafas, butuh jantung, butuh paru-paru. Badan kita itu butuh itu semua. Nah, kita, jiwa kita ini seharusnya lebih butuh lagi kepada ilmu sebagaimana badan kita ini butuh terhadap nafas. Kadang ini yang tidak kita sadari, bahwa kesehatan lebih kita utamakan. Orang bagaimanapun caranya dia akan berkorban untuk kesehatannya, walaupun itu modalnya besar. Namanya untuk sehat, karena sehat itu memang mahal sekali. Dia nggak akan pikir-pikir, nggak akan berpikir sekian kalinya. Kalau memang itu untuk kesehatan, harus mengorbankan sebagian besar dari hartanya, dia akan korbankan. Kalau memang itu untuk kesehatan, kalau itu pun harus mengorbankan sekian banyak waktu supaya bisa sehat, dia akan korbankan waktu itu untuk dia bisa sehat. Tapi betapa banyak orang lalai bahwa dia jiwanya itu, tadi kan badan nih. Kita ini kan badan kita ini kan terdiri dari dua unsur penting. Ada badan secara zahir, nih dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu badan kita namanya dalam bahasa Arab. Secara zahir itulah. Ini butuh memang kita harus perhatikan. Tapi harusnya ada yang lebih butuh perhatian lebih besar lagi, yaitu jiwa kita. Jiwa, nafsun namanya. Hati, bisa juga diterjemahkan hati. Bisa juga terjemahkan nafsun itu adalah jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Kita nggak tahu memang letaknya di mana jiwa kita itu. Apakah di mata, apakah itu di hidung, apakah di tenggorokan, apakah di jantung, kita nggak tahu. Yang penting di dalam jiwa kita ini ada nafsun. Di dalam badan kita maksudnya, dalam badan kita ini ada nafsun jiwa. Nah, jiwa itu juga butuh sehat, butuh asupan gizi-gizi. Butuh sehatnya jiwa, butuh gizi jiwa itu adalah dengan menuntut ilmu, dengan ilmu. Nah, ini yang kadang banyak orang yang takut mengeluarkan uang, takut menyisihkan waktu untuk gizi jiwanya gitu, untuk asupan jiwanya. Untuk asupan jiwa itu, untuk memperbaiki gizi jiwa itu adalah dengan ilmu. Dan ilmu tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dengan buku, kitab tadi. Makanya kata beliau, seseorang akan merasa beruntung sekali tatkala dia mengkoleksi buku. Ada buku baru didapatkan, diterbitkan lagi, dia langsung cari. Oh, ada buku baru nih, dia langsung beli. Dia letakkan di barisan atau jajaran perpustakaan yang ada di rumahnya. Kenapa? Karena dia merasa betul-betul butuh terhadap buku tersebut. Baik. Wa husulul lazzati was surur biqadri tahsilihi. Dia akan merasakan lezat, bergembira, berbahagia sekali dengan apa yang dia dapatkan dari buku tersebut. Walihada ishtadda gharamut tullab bit talab. Oleh karenanya banyak sekali para penuntut ilmu itu sangat senang, sangat berbahagia sekali dengan dia menuntut ilmu, dengan koleksi kitab yang dia pelajari. Makanya Masya Allah dulu kita dengan teman-teman itu termotivasi sebenarnya
di awal-awal kita kuliah itu memang pengaruh sekali dengan teman ya. Teman itu, saya dulu punya teman rajin sekali beli kitab. Padahal ya di masa-masa itu sebagai mahasiswa tidak seperti orang yang sudah kerja gitu. Namun dia masih bisa menabung sebahagian daripada uang saku yang diberikan oleh pihak universitas. Karena di waktu itu kita memang selain mendapatkan beasiswa di kampus tersebut, kita juga dapat uang saku. Di saat itu per bulannya kita dikasih 350 real. 350 real. Lalu kalau dikonversikan menjadi rupiah sekitar 700 sampai 800 ribu lah ketika itu. Masya Allah, ini orang teman, dia bisa menyisihkan tiap bulan itu 30% minimal dari uang sakunya itu. Jadi dia ngekos, dia makan dan seterusnya, nanti dia bisa ngajar dan yang lainnya yang bisa dia kerjakan. Tapi setiap penghasilannya sebulan itu minimal 30%-nya dia sisihkan untuk membeli atau mencicil beli kitab-kitab gitu. Itu di masa dia masih kuliah gitu. Sekarang Masya Allah kalau saya main ke tempatnya itu, tuh rumahnya tuh dari setiap tembok itu bersusun semua buku-buku, koleksi-koleksi buku-buku yang dia miliki. Sampai saat ini mungkin masih ada kegembiraannya, ketertarikannya terhadap mengkoleksi buku-buku untuk diletakkan di perpustakaan pribadinya. Nah, maksud saya kita tidak usahlah sampai seperti itu. Namun ada kitab-kitab yang kita bisa pahami, ada kitab yang mungkin sudah diterjemahkan atau bahasa Indonesia yang dikarang oleh ustadz kita, yang mungkin ustadz itu menyampaikan saya punya kitab baru nih. Nah, harusnya ada ketertarikan kita sebagai penuntut ilmu. Kalau ustadznya mengatakan saya ada kitab baru nih, baru selesai, baru dicetak. Ustadz itu memang tidak ingin menjual atau jual beli kepada para jamaahnya, tidak. Tapi kita sebagai penuntut ilmu ya harusnya memiliki rasa kegembiraan yang luar biasa tatkala kita memiliki koleksi kitab tersebut. Baik, berikutnya yang poin ke berapa? Ke 40 50. Poin yang ke 50. Poin yang ke 50, setelah kitab itu dikoleksi, diletakkan di rak-rak, kita juga harus selektif di dalam mengkoleksi buku kitab yang ingin kita baca. Inilah poin yang ke-50, yaitu qawamu maktabatika. Nilai dulu tuh kitab-kitab yang akan kita masukkan ke dalam perpustakaan kita. Nilai dulu. Kalau memang kitab itu tidak terlalu penting-penting banget, atau mungkin kitab itu tidak terlalu berharga sekali untuk menjadi koleksi, itu nanti disisihkan dulu. Kita harus punya prioritas dulu. Dan sesuaikan juga dengan kantong belanja kita di rumah. Jangan sampai kita kecanduan dalam beli kitab, susun tuh kitab banyak di rumah, dapur nggak nyala asapnya, istri nggak masak. Kenapa? Uang belanja dapur digunakan untuk beli kitab. Nah juga jangan sampai berlebihan seperti itu. Maka kita harus punya prioritas. Kalau memang banyak kitab-kitab baru, ya kita pilih yang terkecil, disesuaikan dengan kantong kita. Yang penting bulan ini saya punya kitab baru. Tapi selain daripada menyesuaikan dengan kantong, kita juga harus menilai kitab itu apakah layak untuk dimasukkan dalam perpustakaan kita. Yang paling penting kata beliau di sini nasihatnya, saya tidak usah bacakan lagi teks bahasa Arabnya. Intinya daripada penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid di sini, ada dua pengarang kitab yang sangat fenomenal dan itu sangat menjadi rujukan, referensi banyak kalangan, yaitu dua pengarang kitab, guru dengan muridnya. Siapa itu? Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ustadz, ini dua pengarang ini sudah terindikasi di kelompok sebelah bahwa ini berpemahaman Wahabi. Oh baik, kalau begitu jangan koleksi ini dulu. Kalau memang nanti di keluarga kita,
Kalau udah baca, oh ini Ibnu Taimiyah ya. Oh Ibnu Taimiyah ini kan kata ustadz saya ini sesat ini Wahabi, ini begini begitu. Nah, ini nanti akan terhambat nih dakwah kita di keluarga gara-gara kita koleksi kitab itu. Udah koleksi aja kitab-kitab yang mungkin bisa diterima oleh mereka, apa gitu. Yang ulama yang bisa diterima oleh mereka seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Az-Zahabi, Ibnu Katsir misalnya. Ini kan ulama-ulama diterima oleh semua kalangan. Nggak bakalan ada dari kelompok manapun yang akan menolak kitab-kitab para ulama ini. Imam An-Nawawi punya kitab kecil Arba'in An-Nawawi. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab kecil tentang fikih, hadis semua isinya. Bulughul Maram misalnya. Nah, koleksi kitab-kitab yang seperti itu. Ya kalau dia baca, oh banyak ya kitab Anda, alhamdulillah. Oh ini kitab siapa nih? Oh ini An-Nawawi, ini Ibnu Hajar, ini Ibnu Katsir, ini Imam Az-Zahabi. Nah, itu dulu yang difokuskan. Kalau kita memiliki kitab-kitab yang menurut mereka, apalagi kitab misalnya, ini kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wah ini bahaya, inilah nih gembong Wahabinya ini. Nah itu jangan dulu. Kalau memang kita perlu belajar tauhid, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, ya kita letakkanlah, jangan sampai terpajangkan dan terlihat oleh keluarga besar kita. Bukan artinya kita ingin menyembunyikan dakwah, tidak. Ini tadi namanya al-mudaroh tadi, basa-basi tadi. Bukan kita ingin menyembunyikan kebenaran, lalu kemudian tidak kita sampaikan ke keluarga kita, tidak. Bukan itu maksud kita. Kita menyembunyikan dan tidak kita sampaikan ke keluarga. Tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan untuk menyampaikan suatu kebenaran tersebut. Baik, yang berikutnya, yang ke-51, at-ta'amul ma'al kitab. Nah ini nih, setelah kita punya perpustakaan, mengkoleksi kitab tadi, tidak cukup sampai di situ. Kita harus bermuamalah tuh, ta'amul. Ta'amul itu harus ada interaksi kita dengan kitab-kitab yang kita sudah beli. Jangan sampai kitab itu sudah berjajar dari ujung sampai ujung temboknya, tapi satu pun belum ada yang dibuka. Nah, ini yang poin yang ke-51, harus ada interaksi kita dengan kitab. Ustadz, sebanyak itu dari ujung tembok ke ujung tembok, gimana cara saya untuk membaca semuanya? Nggak bisa. Minimal kata para ulama, saya tidak bacakan lagi penjelasannya dengan teks bahasa Arabnya, nanti bisa dilihat di terjemah. Intinya yang beliau sampaikan di sini adalah setiap kali kita mau koleksi buku atau beli buku baru, minimal muqaddimahnya dulu dibaca. Sebelum kita letakkan buku itu di raknya. Nah, buku baru tadi jangan letakkan dulu di rak, sebelum kita baca minimal muqaddimah, pendahulu buku itu. Karena biasanya penulis buku itu dia akan menjelaskan secara ringkas, mungkin ada kaidah-kaidah tertentu dalam penulisannya, mungkin ada istilah-istilah tertentu yang akan dia sebutkan nanti dalam isi buku itu, sehingga kita sudah tergambarkan nih dari pendahulu buku tersebut, ada pendahuluannya. Kalau bahasa Arabnya ada muqaddimahnya, itu udah ada. Nah, terkadang pengarang kitab itu dia menjelaskan istilah-istilah yang mungkin tidak dituliskan oleh orang lain. Contoh seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau beliau menuliskan dalam buku beliau itu, hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu maksudnya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi dalam kitab yang lain, kalau Al-Muntaqah, Al-Imam Ahmad, penulis Al-Muntaqah, kalau beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, berarti yang meriwayatkan hadis itu ada 3. Yang pertama Imam Ahmad, yang kedua Imam Bukhari, yang ketiga Imam Muslim. Sama-sama istilahnya sama, muttafaqun alaih. Punya istilah sama, tapi maksudnya berbeda. Nah, ini kita akan ketahui di penjelasan mereka pada muqaddimahnya itu. Kadang mereka menggunakan istilah, apa poin yang akan mereka bahas, itu ada di muqaddimahnya. Baik, minimal itu dulu. Walaupun tidak mungkin nggak ada waktu juga bagi kita, di samping kita harus mencari nafkah, di samping kita banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nggak bisa kita setiap beli buku harus dihabiskan dulu, baru beli buku baru lagi. Nggak bisa kita seperti itu. Yang penting kita tetap beli, ya minimal kita sudah membaca muqaddimahnya. Nanti kalau ada waktu ambil lagi tuh
buku dari raknya, mulai baca sedikit per halaman dan seterusnya. Baik, poin yang berikutnya 52. Maaf, 52. Nah, setelah kita membaca muqaddimahnya, minimal kata para ulama setelah itu baca lagi fihrisnya. Fihris itu apa diterjemahkan fihris ini? Fihris ini daftar isi. Biasanya poin-poin dari halaman pembahasan ini halaman sekian. Nanti pembahasan bab ini ada cabang-cabang turunan-turunan lagi pembahasannya A, B, C dan seterusnya. Ini poinnya ini di halaman sekian. Nah, setelah kita baca muqaddimah di poin 52 ini kita juga baca fihrisnya, yaitu daftar isinya. Kenapa itu penting kata para ulama? Karena tatkala kita sudah simpan di buku itu di rak, nanti kita akan mendapatkan satu masalah yang kita dapati, apakah itu di jalan atau apa. Kepikiran kita nih, apa ya hukumnya ini? Di mana ya harus saya bahas ini, saya cari pembahasan ini. Dia akan ingat, oh iya, saya kan bulan yang lalu beli kitab. Kalau nggak salah, saya sudah baca itu di daftar isinya, ada pembahasan tentang yang sekarang saya ingin cari. Dia langsung ingat, oh iya, ini kitabnya. Kayaknya ada di daftar isi yang sekian. Langsung cepat ingatannya. Kenapa? Karena dia sudah membaca muqaddimahnya, lalu kemudian daftar isi. Yang daftar isi tersebut sudah menjelaskan secara terperinci bab serta apa saja judul-judul yang akan dibahas di dalam buku tersebut. Baik. Mungkin yang terakhir. Ya, terakhir ini masih terkait dengan apa namanya? Perhiasan yang juga harus dimiliki oleh penuntut ilmu yang ke-53, yaitu i'jamul kitabah. I'jamul kitabah. Kitabah itu artinya tulisan. Kita menulis. Nah, usahakan tulisan kita itu terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Hindari kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Apalagi penulisan yang akan si penulis sendiri merasa asing tulisan itu, sulit bagi dia untuk membaca, apalagi orang lain. Ini tulisannya saking apa namanya, apa bahasanya? Jangan bilang jelek ya, saking cepatnya dia nulis, sehingga ketika dia tutup, besok dia mau baca lagi dia bingung. Tulisannya sendiri dia bingung bacanya lah, apalagi orang lain. Makanya kata beliau, seorang penuntut ilmu juga harus memiliki perhiasan yang ke-53 ini. Dia harus berusaha bagaimana caranya menghilangkan kesalahan-kesalahan dalam penulisan-penulisan. Bagaimana caranya itu? Yang pertama, kata beliau, wuduhul khat. Kita punya tulisan khat itu tulisan kaligrafi kita, bukan kaligrafi, tulisan yang dia harus jelas gitu, jelas. Jangan seperti tulisan, mohon maaf ya, tulisan dokter. Kalau dokter itu luar biasa, kita sulit untuk bacanya. Tapi mereka bisa baca itu, bisa baca. Ini bukan artinya kita, mohon maaf, bukan artinya saya ingin mencelah dokter, bukan. Memang itu keunggulan dan keistimewaan dokter, memang itu keistimewaan. Cuma sebagai penuntut ilmu, jangan sampai kita sendiri sulit untuk membaca apalagi orang lain. Itu yang maksud saya. Baik, yang kedua, rasmuhu ala daw'il qawaidir rasm al-imla. Usahakan tulisan kita itu sesuai dengan kaedah-kaedah penulisan imla. Imla itu kaedah-kaedah penulisan. Misalnya kalau hamzah berharokat fathah, ini alif, hamzahnya itu mana? Di atas misalnya. Kalau dia kasroh, alif berarti hamzahnya di bawah. Kalau misalnya huruf H, dia berada di akhir kata, seperti apa tulisannya. Huruf Shad, huruf Sin, berapa giginya. Misalnya begitu. Itu sesuaikan dengan kaedah-kaedah imla. Karena dulu juga kadang kalau kita salah dalam penulisan ini bisa keliru sekali nanti dalam penerjemahannya. Apalagi dalam masalah titik nih. Nah, ini yang ketiga, kata beliau, yang ketiga, usahakan huruf-huruf yang butuh titik dikasih titik yang jelas. Ada huruf yang misalnya titiknya di atas itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, kalau nanti titiknya itu salah saja,
Satu saja kurang, itu akan berbahaya sekali terhadap makna. Contoh, dalam satu pemahaman yang ini dikisahkan oleh kitab para ulama ya. Akibat dari salah pemahamannya itu karena dia salah dalam membaca tulisan. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan habbatu sauda. Habbatu sauda. Ha berarti setelahnya ba, titiknya satu. Habba tamarbuto. Habbatu sauda. Kalau kita artikan ini jintan hitam. Habba itu artinya butiran-butiran. Habba. Butiran-butiran. Sauda itu hitam. Kalau kita terjemahkan sekarang butiran hitam ya apa namanya itu? Habbatu sauda apa terjemahannya? Jintan hitam. Selain jintan hitam apa namanya? Habbatu sauda. Astagfirullah. Habbatu sauda. Hah? Yang herbal-herbal itu. Apa? Jintan hitam. Memang udah benar tuh terjemahan jintan hitam. Benar ya? Tapi udah paham yang tergambar ya? Nah, habbatu sauda, huruf ba dibaca sama dia iya. Apa bacanya? Kalau ba itu diganti ya. Hayyatu sauda. Hayya itu artinya ular. Sauda hitam. Ular hitam. Kalau disambungkan hadisnya, dawaun min kullidda. Ular hitam adalah obat dari segala penyakit. Bahaya terjemahannya. Yang tadinya harusnya jintan hitam diartikan obat dari segala penyakit, dia membacanya bukan habba tapi hayyatu sauda. Mungkin ada satu titik yang salah di situ. Dia terjemahkan itu adalah ular hitam. Lalu kemudian ini terjadi jauh dari zaman kita ya. Dia cari ular hitam tersebut, dia tangkap. Lalu kemudian dia jadikan obat. Yang ada adalah ini orang yang mengkonsumsi jadi mati. Fatal akibatnya. Hanya segara-gara titik. Makanya kata para ulama, ketika penuntut ilmu dalam menulis tulisan khat, juga dia harus memperhatikan mana yang harus huruf yang diberikan titik. Jangan sampai ada yang kurang. Karena itu akan fatal kepada murid-muridnya yang akan membaca. Baik. Berikutnya, selain titik-titik yang jelas, juga syakal. Syakal itu baris, harokatnya. Jadi kalau harokat yang perlu diberikan harokat, karena ini ada muskilah nih, ini ada masalah nanti pada kalimat ini, kalau tidak diberikan harokatnya, akan ada masalah nanti. Enggak apa-apa, diberikan harokatnya, walaupun tidak semua kata diberikan harokat. Karena kalau seperti satu kitab ini kan kalau semuanya diberikan harokat mungkin capek. Ya, ada satu kata, dua kata yang perlu dikasihkan harokat, minimal satu huruf dari satu kata itu dikasihkan harokat, dikira perlu itu dikasih. Nah, ini saya bicara dengan maksudnya dengan tulisan Arab ya. Kalau tulisan Indonesia sebenarnya tidak perlu, karena tulisan Indonesia jangankan tidak diberikan titik, dikurangin aja hurufnya kita masih bisa baca. Ya tidak. Misalnya apa itu? Sehat itu SHT. Udah. Di mana? DMN. Masih bisa kita baca. Ini kita tidak berbicara tulisan kita ya, bahasa Indonesia. Saya maksudnya ini adalah tulisan yang berbahasa Arab. Itu yang saya maksud. Nah, kalau kata beliau yang poin keempat, kalau perlu tulisan itu diberi harokat, karena penting sekali, maka beri harokat. Karena dalam bahasa Arab itu satu kata ini harokatnya saja sedikit berbeda, itu beda artinya. Saya contohkan. Jim, nun, tamarbutoh. Apa bacanya nih? Jim, nun, ada tamarbutohnya, titik dua. Apa bacanya nih? Bisa dibaca jannatun, bisa dibaca jinnatun, bisa dibaca junnatun. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ini jim, nun, tamarbutoh. Andai kata saya tuliskan itu, ini mungkin bapak-bapak sekalian akan membacanya, ada yang baca jannatun, ada yang baca jinnatun, ada yang baca junnatun. Dan itu maknanya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misal, jannatun. Apa arti jannatun?
Apa arti jannah? Kalau diterjemahkan untuk akhirat berarti dia diterjemahkan surga. Tapi kalau di dunia ini, di dunia maksudnya kita sekarang berada, tempat kita sekarang berada, jannatun itu diterjemahkan adalah taman. Taman. Jadi taman itu bisa diterjemahkan jannah. Oh itu jannah. Jannah itu taman. Bisa diterjemahkan. Atau surga, silahkan. Surga. Yang lawannya neraka. Kalau dia diharokatkan kasroh, jadi jinnatun. Apa artinya? Jinnatun. Beda lagi nanti artinya. Jinnatun itu artinya sekelompok jin. Beda sekali. Yang tadinya taman atau surga, ketika harokatnya salah, jinnatun itu diterjemahkan adalah gerombolan, kelompok-kelompok jin. Yang satu bangsa yang kita tidak lihat. Jin, makhluk gaib, itu jin. Kalau dia banyak, satu gerombolan, itu namanya jinnatun. Kalau dia berharokat dhammah, junnatun, beda lagi artinya. Artinya adalah perisai. Perisai yang biasa kalau orang perang dulu, selain dia punya pedang, dia punya junnah yang diletakkannya di sebelah tangan kirinya sebagai penangkis serangan musuh dari apakah pedang atau tombak atau panah. Nah, itu namanya junnatun. Nah lihat, harokat yang sedikit saja berbeda. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Nah, supaya tidak mengkelabui orang yang akan membacanya, atau supaya tidak salah paham dengan orang yang akan membaca itu, udah kita kasih harokatnya supaya jelas. Ini maksudnya jannah. Tulis saja harokat baris atas garis gitu. Sehingga orang tidak akan keliru menerjemahkan apa maksud daripada kalimat tersebut ketika sudah diberikan harokatnya secara jelas. Ini yang keempat. Yang kelima kata beliau, tasbitu alamati tarkim fi ghairi ayatin aw haditsin. Letakkan tanda-tanda penomoran, bukan penomoran. Kalau memang butuh penomoran. Kalau butuh dia titik. Kalau butuh dia koma. Kalau dia butuh titik 2 atau titik dan koma, itu diberikan kalau memang mungkin. Kecuali pada Al-Quran dan hadis, kata beliau. Ghairu ayatin aw hadisin. Kecuali pada penulisan ayat dan hadis. Itu tidak perlu ada koma, tidak perlu ada titik, tidak perlu ada tanda-tanda yang seperti itu. Begitu juga dengan hadis. Nah itu siapa yang akan mengetahui di mana titiknya? Nah, itu nanti para ulama lah yang akan menjelaskan. Ketika hadisnya panjang, di mana berhentinya, di mana komanya, itu para ulama yang akan menjelaskan. Tapi kalau tulisan biasa yang kita tulis, nah ini hendaknya 5 perkara ini ada pada tulisan kita. Demikian, wallahu taala alam bissawab. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan yang singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah jika diberikan kesehatan dan umur panjang, kita akan lanjutkan pada poin yang juga sangat penting ini terkait dengan al-mahadzir. Al-mahadzir ini adalah peringatan-peringatan yang harusnya kita betul-betul perhatikan. Harusnya kita hindari perkara-perkara ini, tapi karena memang waktu waktu membatasi kita tidak bisa melanjutkan ini. Padahal tadi saya pengen sekali ini kita dapatkan poin ini 2 atau 3 gitu. Tapi ya begitulah, waktu sangat singkat sekali. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur kita, kepada harta kita, kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.